Shalom buat kita semua Ibu Bapak. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat berjumpa di dalam persekutuan kita dengan umat-Nya, juga bersama dengan Tuhan, yang kita aminkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Lalu Tuhan memperjumpakan kita di tempat ini untuk sama-sama belajar dan mencoba untuk memahami apa yang Tuhan harapkan yang akan dilakukan oleh umat percaya, khususnya di tengah-tengah GKI Jalan Gunung Sinabung ini. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya menyatakan branding, tentu yang terfikirkan oleh kita adalah sesuatu yang melekat terhadap sesuatu. Jadi kalau saya katakan, kemarin saya mencoba untuk membaca berita, lalu ternyata ada berita yang menyatakan bahwa Aris Merdeka Sirait sudah bersama dengan Tuhan. Lalu kalau saya katakan apa branding dari Aris Merdeka Sirait di tengah-tengah Indonesia ini? Mungkin kita akan menjawab bahwa brandingnya adalah dia yang concern terhadap anak-anak. Makanya ketika ada kasus-kasus anak-anak bahkan di daerah sekalipun, ketika anak-anak mengalami kekerasan, ketika anak-anak mengalami pelecehan, maka Aris Merdeka adalah seseorang yang vokal untuk berbicara tentang itu. Artinya, ketika kita sampai kepada kata-kata branding, itu adalah sesuatu yang mengungkapkan ciri seseorang. Kalau saya katakan branding dari pajak Horas, mungkin kita akan terpikir bahwa di sana ada transaksi jual beli. Kalau saya katakan pajak Horas, maka brandingnya adalah keramaian. Pedagang dan pembeli berjumpa di tempat itu. Agaknya branding ini perlu untuk mengidentifikasikan siapa kita sebenarnya. Ibu Bapak, ini juga yang ingin dicoba oleh Tuhan Yesus. Ketika di suatu saat dia berada di Kaisaria Filipi bersama dengan murid-muridnya. Lalu tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, lalu Yesus mencoba untuk bertanya kepada para muridnya tentang apa branding orang-orang terhadap dirinya. Apa yang dinilai orang-orang terhadap dirinya? Siapakah dirinya dipandang oleh orang-orang? Sedikit saya mencoba untuk melihat kenapa ketika di daerah Kaisaria, lalu Tuhan Yesus ujuk-ujuk tanpa ada penyebab apapun, lalu mengatakan, siapa saya menurut orang-orang? Ternyata Ibu Bapak, kondisi daerah Kaisaria pada saat itu, Filipi pada saat itu, ada sekelompok orang yang memang benar-benar hidup di dalam kekuasaan jahat. Atau katakan ada orang-orang yang mempercayai keagamaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa Baal. Lalu Tuhan Yesus mencoba untuk mengukur nih. Ketika dia sudah melakukan banyak karya keselamatan. Ketika dia sudah melakukan banyak karya keajaiban. Ketika dia sudah menolong orang-orang. Lalu Yesus mencoba untuk mengukur. Lalu kata orang-orang yang di luar sana, siapa aku ya? Siapa? Apa yang menjadi brandingku yang diketahui oleh orang-orang yang ada di luar sana? Ternyata Ibu Bapak, jawaban yang dinyatakan adalah jawaban yang hanya sekedar mengetahui. Maka firman kita ini mengatakan bahwa kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan satu di antara nabi-nabi. Gak ada yang tepat. Mereka hanya mengetahui bahwa Yesus itu adalah
Sama seperti Yohanes Pembaptis, sama seperti Elia, sama seperti Yeremia, sama seperti salah satu dari antara nabi-nabi yang mereka tahu. Dari sini sudah mulai terukur bahwa ternyata nanti kita melihat keberadaan diri kita, Ibu Bapak, bahwa ternyata banyak orang pada saat itu hanya sampai kepada level mengetahui siapa Yesus. Mereka, atau jangan-jangan kita, semoga tidak, mereka hanya mengetahui siapa Yesus, padahal mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka sudah melihat dan mereka sudah menyaksikan bagaimana keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata pemahaman mereka hanya sampai kepada level mengetahui siapa Yesus. Dan itu tertuang di dalam jawaban mereka. Lalu pada poin yang kedua ingin dikatakan, ternyata kalau kita sampai kepada kata-kata branding tadi, nggak bisa hanya sampai level mengetahui. Seharusnya sampai kepada level mengenal. Itu berbeda ya. Saya pikir itu berbeda. Saya mencoba untuk mencari di kamus. Apa beda antara mengetahui dan mengenal? Dan saya menemukan jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga sudah pernah menemukan jawabannya. Ternyata kalau mengetahui itu hanya permukaannya saja. Apakah Ibu Bapak mengetahui siapa saya? Mungkin tahu, karena tadi sudah dibacakan dalam warta jemaat. Pendeta Putri Saragi. Lalu ketika pertanyaan lebih detail lagi, apakah Ibu Bapak mengenal Pendeta Putri? Mungkin belum banyak yang mengenal. Paling ada beberapa yang sudah mengenal, yang kami sudah saling mengenal. Kenapa? Ternyata perbedaan antara mengetahui dan mengenal ini terletak pada bagaimana kedekatan secara personal, kedekatan secara pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi pengenalan itu terjadi ketika ada kedekatan secara pribadi. Yang kedua, pengenalan itu terjadi ketika kita mempunyai pengalaman dengan orang tersebut. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah dekat, kita mengalami sesuatu pengalaman secara pribadi. Lalu ketiga, trust itu muncul, rasa percaya itu muncul terhadap orang yang kita kenal. Logikanya seperti ini, Ibu Bapak. Tidak mungkin kita menceritakan rahasia kita terhadap orang yang tidak kita kenal. Tidak mungkin kita mau meminjamkan uang kita kalau kita berikan hanya kepada seorang yang kita ketahui saja. Pasti kita berpikir bergumul. Nanti dipulangkannya enggak ya? Kalau aku cerita tentang perasaan hatiku ini, nanti disebar-sebarkannya enggak ya sama orang lain? Kita akan bergumul. Tapi di saat berikutnya, apakah kita dengan berat hati untuk meminjamkan sesuatu terhadap orang yang sudah kita miliki, yang sudah kita alami kedekatan dengannya secara personal? Apakah kita dengan ragu-ragu menceritakan isi hati kita ini terhadap orang yang sudah kita kenal? Tentu tidak. Kenapa? Karena trust itu, rasa percaya itu sudah terbangun. Lalu kalau kita kembali kepada ayatnya yang kedua tadi, bahwa ternyata banyak orang, kalau saya mengatakan tadi, jangan-jangan di antara kita, mudah-mudahan tidak, bahwa ternyata banyak orang yang katanya dia pengikut Kristus, yang katanya dia percaya kepada Kristus, tapi sejatinya dia hanya sampai kepada level mengetahui Kristus, belum mengenal Kristus. Lalu ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita, Ibu Bapak. Saya di level mana ya? Halo. Apakah saya di level mengenal atau masih di level mengetahui?
Kalau kita masih di level mengetahui, maka jawaban kita tentang siapakah Yesus menurut kita akan normatif. Akan normatif. Kalau kita sudah sampai kepada level mengenal Kristus, maka jawaban kita itu berdasarkan pada pengalaman dan rasa percaya kita terhadap Dia. Berbeda ya? Maka berbeda antara kenal dan tahu. Lalu pada poin yang kedua, diharapkan umat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Gunung Sinabung ini, hendaknya kita sampailah kepada level pengenalan akan Kristus. Kembali, ketika kita sampai kepada level pengenalan akan Kristus, maka kita sudah mengalami kedekatan secara pribadi, rasa percaya kita itu sudah tumbuh di dalam Dia. Yang ketiga, lalu ketika Yesus sudah mendengar bagaimana branding Yesus yang dinyatakan oleh orang-orang banyak, lalu Yesus straight to the point. Dia mau menanya murid-muridnya itu sendiri. Ini kan murid-muridnya itu kemana-mana udah sama dengan Yesus. Murid-muridnya itu sudah melihat sendiri bagaimana Yesus. Murid-muridnya itu sudah mengalami keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mau melihat, mengetahui branding apa yang diberikan murid-muridnya ini kepada Yesus. Lalu ayatnya yang berikut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayatnya yang ke-15 itu ya. Lalu ayatnya yang ke-16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Menarik Ibu Bapak. Kita sedikit melihat karakter Petrus. Petrus ini adalah seseorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Dia dan meninggalkan pekerjaannya. Lalu kalau kita membaca lagi nanti, bagaimana Petrus juga yang mencoba untuk menyangkal Tuhan Yesus. Lalu di tengah-tengah perjalanan misinya, ternyata Petrus ini jor-joran ini. Totalitas tanpa batas. Militansinya tidak diragukan. Karena dia termasuk salah seorang misionaris yang menyatakan firman Tuhan, Injil keselamatan. Bahkan akhirnya ketika pemerintahan Romawi di bawah Kaisar Nero memutuskan untuk dia digantung secara terbalik. Jadi akhir hidup Petrus adalah setelah dia mendapat hukuman, dia dihukum secara dihukum salib, tapi terbalik. Jadi kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Itu demi penyebaran Injil. Itu dilakukan Petrus. Maka ketika saya tadi mengatakan totalitas tanpa batas itu dijalani oleh Petrus. Tapi ternyata Ibu Bapak, sebelum dia sampai kepada sikap totalitas tanpa batas, secara terang-terangan dia yang dibawahi oleh firman Tuhan, yang dibawahi oleh kuasa dari Roh Kudus, menyatakan dengan lantang. Mari kita nanti melihat perbedaan pengakuan orang-orang banyak tentang Yesus, branding akan Yesus, dengan branding yang dilakukan oleh Petrus. Petrus menyatakan dengan tegas dan lantang bahwa siapakah Yesus? Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka mari kita kembali kepada poin yang kedua. Apakah itu mampu dinyatakan oleh Petrus kalau dia hanya sampai kepada level mengetahui siapa Yesus? Tidak. Lalu apakah Petrus yang dengan lantang dan tegas mengatakan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, itu berdasarkan pada pengenalannya tentang Yesus? Ya.
Lalu pertanyaan ketiga adalah, apakah itu total pengetahuan dan kesaksian iman Petrus? Iya. Lalu yang keempat adalah, siapa yang memberi hikmat dan pengajaran kepada Petrus ketika dia dengan lantang menyatakan pengakuannya itu? Allah yang ada di surga. Dan ini dikatakan oleh Yesus. Ayatnya yang berikutnya. Seperti ini. Berbahagialah, ayat yang ke-17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ternyata pengakuan yang keluar dari Petrus itu yang menyatakan bahwa benar engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan ketika banyak pihak yang menolak kemesiasan dari Tuhan Yesus, lalu Petrus dengan berani dan vokalnya mengatakan, enggak, engkau kok Mesias. Engkau kok anak Allah yang hidup itu. Ketika orang-orang sampai hanya kepada level bahwa dia ini adalah Yohanes Pembaptis, Elias, kemudian dia ini Yeremia. Tapi Petrus mengatakan, enggak, engkau adalah Mesias yang dinantikan. Engkau adalah Mesias yang akan membawa transformasi. Engkau adalah Mesias yang membawa keselamatan. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Pengakuan itu selain karena pengenalannya kepada Yesus, selain karena kedekatannya kepada Yesus, selain karena percayanya kepada Yesus, lalu ternyata Yesus semakin menegaskan bahwa Allah yang di surga yang menolong Petrus sehingga dia sampai kepada pengakuan yang seperti itu. Maka berbahagialah Petrus. Ibu Bapak, saya mencoba untuk mencari apa sih kata berbahagia ini. Berbahagia itu kalau bahasa aslinya menyatakan makarios. Makarios itu lebih kepada arah diberkati. Jadi bukan hanya sekedar berbahagia, tetapi diberkati. Lalu Yesus mau mengatakan kepada Petrus. Yesus juga ingin mengatakan kepada umat Tuhan yang ada di tempat ini saat ini. Yang kalau kita sudah sampai kepada level pengenalan itu, membangun rasa percaya terhadap Yesus. Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah umat Tuhan yang ada di tempat ini. Makarios. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Karena Allah yang di surga itu sendiri yang memampukan kita untuk menyatakan dengan lantang dan tegas atas branding yang akan kita nyatakan terhadap diri Yesus itu sendiri. Jadi pada poin yang ketiga ini ingin dikatakan bahwa tidak hanya kemampuan dan kepiawaian dari seorang Petrus sehingga dia mampu menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak hanya karena itu. Tapi unsur yang terpenting adalah Allah yang di surga memampukan dia untuk menyatakan pengakuan itu. Yang keempat. Lalu ketika Petrus sudah sampai kepada level pengenalan, level branding yang seperti itu, yang tentu dia sudah diberkati, makarios, berbahagia, karena Allah memampukan dia menyatakan pengakuan yang seperti itu. Lalu apa kata Yesus? Saya membacakan lagi kepada kita semua. Dan aku pun berkata kepadamu, ayatnya yang ke-18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika keluar pengakuan yang seperti itu, ketika Petrus dengan keimanannya kepada Yesus dan menyatakan bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang hidup,
Lalu Yesus itu mempunyai perencanaan yang besar terhadap Petrus. Tadi sekilas kita sudah melihat bagaimana karakter dan sejarah kisah kehidupan Petrus. Dan ternyata itu diawali dari rancangan Tuhan terhadap Petrus yang tertuang di dalam teks kita ini. Bahwa Tuhan mempersiapkan Petrus menjadi dutanya untuk menyatakan kebenaran melalui persekutuan orang percaya. Pengenalan itu menghasilkan buah. Pendelegasian yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus, bahwa dia dipersiapkan menjadi orang yang menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini melalui persekutuan orang percaya. Dan gak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar persekutuan orang percaya, tapi Yesus sendiri menjamini, menggaransi bahwa tidak ada suatu kuasa pun yang mampu melemahkan persekutuan orang percaya ini. Apa yang diserahkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus adalah kepadanya diberikan kuasa untuk membangun gerejanya. Dan gereja itu yang merupakan perjumpaan dan persekutuan orang yang percaya itu akan kokoh berdiri, bahkan kuasa-kuasa dunia tidak mampu menghancurkan gereja dan persekutuan orang percaya ini. Inilah cikal bakal perjalanan misi dari seorang Petrus, Ibu Bapak. Bahwa ternyata Yesus itu sendiri yang memberikan kuasa kepada Petrus. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, ternyata melalui apa yang telah dinyatakan oleh Petrus, lalu ada kuasa dan tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus untuk menyatakan kebenaran firman ini. Untuk menyatakan Injil, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus semakin dipakai Yesus berdasarkan pengakuan dan pengenalannya terhadap Yesus. Lalu bagaimana kita? Saya yakin dan percaya bahwa kuasa dan tanggung jawab itu enggak hanya diberikan Yesus kepada Petrus seorang. Tapi kita ini semua ini, umat Tuhan yang ada di GKI, Jalan Gunung Sinabung ini, kita juga layak untuk diberi tanggung jawab dan kuasa itu. Kita juga layak untuk menjadi orang yang makarios tadi, yang berbahagia dan diberkati. Kita juga layak untuk menyatakan kebenaran firman di tengah-tengah lingkungan kita. Sehingga persekutuan orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita semakin kuat dan tidak ada kuasa yang mampu mengganggunya. Tapi persoalannya adalah Ibu Bapak, bagaimana kita mengenal Dia dan membangun kepercayaan kita terhadap Dia. Itu aja kuncinya. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, iman, perkataan, dan perbuatan, siogianya itu berjalan seiringan. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Kristus. Tapi kita tidak sampai kepada level pengenalan dan tidak percaya kepada Kristus. Saya pikir iman kita itu akan menjadi garing. Kalau kita menyatakan bahwa kita mengenal Kristus dan membangun rasa percaya kita kepada Dia, tetapi kita tidak menyatakan itu dalam perbuatan kita, hormat, patuh, dan taat kepadanya, saya pikir iman kita itu juga akan menjadi hambar. Karena sejatinya iman itu beriringan dengan perbuatan. Yang terakhir, ini merupakan sebuah pergumulan ketika Yesus mengatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Apa ya maksudnya ini?
Secara kita tadi sudah mengetahui konteks dari Kaisarea itu ya, Filipi tadi, tentang apa yang terjadi di sana. Lalu ketika sudah keluar pengakuan Petrus, lalu kenapa Yesus juga melarang untuk murid-muridnya itu memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias? Apalagi rancangan Yesus ini ya. Ibu Bapak, satu tulisan yang bisa saya bagikan kepada kita tentang penafsiran akan sikap Yesus pada ayat yang ke-20 ingin dikatakan. Biarlah akhirnya orang di luar sana mengenal Yesus itu melalui proses yang berlaku secara alami. Biarlah orang akhirnya dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, karena dia sudah didasari oleh pengalaman secara pribadi. Tidak ada karena dipaksakan oleh gereja, enggak. Kalau saya dengar tadi warta jemaat, maka minggu depan akan dimulai dengan katekisasi CD. Ya Pak Pendeta ya, itu adalah proses untuk kita mengajarkan, mempersiapkan warga jemaat menjadi warga CD. Warga CD adalah satu jenjang ketika seseorang itu mampu memproklamirkan, menyaksikan imannya di tengah-tengah dunia. Itu yang bisa dilakukan oleh gereja untuk mempersiapkan warganya. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Yesus, itu juga bagian dari proses itu. Itu juga bagian dari proses itu. Maka Yesus mengharapkan, kalaupun akhirnya seluruh warga jemaat GKI Jalan Gunung Sidabung ini dengan secara serempak mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hendaknya itu sudah diawali oleh proses yang datang dari dirinya sendiri. Bukan karena paksaan. Bukan karena kita malu terhadap orang yang di luar sana, enggak. Tapi karena itu berdasarkan dari diri kita, pengenalan kita, sehingga kita mampu memproklamirkan bahwa dia adalah Mesias. Tapi kembali kepada pertanyaan, maukah kita masuk kepada proses itu? Maukah kita dibentuk? Maukah kita diajar? Maukah kita menjadi orang yang makarios? Sehingga secara bersama-sama, secara serempak, kita umat Tuhan yang ada di sini memproklamirkan bahwa branding kita terhadap dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka selamat menyaksikan pengakuan kita. Selamat menyatakan kepada dunia di luar sana dengan proses yang sudah kita jalani. Dengan apapun yang sudah kita nikmati, persekutuan kita dengan Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan yang ada di sini mengatakan, benar, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita menyatakan itu melalui perbuatan kita. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan. Mengingatkan kami bahwa sejatinya kami harus mengenal Engkau karena kami adalah orang